Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, pemerintah hingga kini terus berupaya mengembangkan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di tanah air. Dan melalui Indonesia Battery Corporation, Indonesia diharapkan bisa memproduksi 45 gigawatt hour baterai kendaraan listrik di tahun 2034. Energi hijau saat ini menjadi fokus pemerintah dalam upaya mengejar target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Salah satunya melalui pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di tanah air. Dan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation atau IBC sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di ekosistem baterai listrik vehicle dan electric vehicle diharapkan bisa memperkuat konsolidasi rantai pasok baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Apalagi volume produksi dan penjualan kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4 terus meningkat. Data Gaikindo mencatat total produksi mobil listrik untuk jenis electric vehicle, plug-in, hybrid EV, maupun hybrid di sepanjang Januari hingga Juni 2023 mencapai 23.582 unit. Sedangkan angka penjualan grosir atau wholesale dari beragam produsen otomotif di bulan Januari hingga Juli 2023 mencapai 6.958 unit. Kemudian, peta jalan transisi net zero dari McKinsey memperkirakan akan ada peningkatan permintaan baterai EV global menjadi 5.000 gigawatt hour pada tahun 2030 dan akan mencapai 12.700 gigawatt hour pada tahun 2040. Oleh sebab itu, IBC yang memiliki visi menjadi perusahaan ekosistem electric vehicle dan baterai global diharapkan bisa memproduksi 45 gigawatt hour baterai kendaraan listrik pada 2034. Dengan demikian, IBC akan berperan signifikan pada target Indonesia menjadi pemasok 50% kebutuhan baterai kendaraan listrik dunia. Selain itu, IBC juga meluncurkan Battery Asset Management Service atau BIMS pada bulan Juni 2023 lalu. BAMS adalah platform ekosistem motor listrik yang meliputi penyediaan baterai, swapping, charging station, dan aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai merek motor listrik, termasuk motor listrik konversi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi IBC kembangkan ekosistem kendaraan listrik, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Bayu Yudi Hermawan, VP Business Development Indonesia Battery Corporation atau IBC. Pak Bayu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mas Fajar. Baik, luar biasa Pak Bayu, terima kasih banyak. Dan ini kita berbicara soal strategi IBC mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, bagaimana kemudian review Anda terhadap perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sejauh ini? Ya, ini menarik Mas Fajar ya. Terkait dengan perkembangan industri, kita bisa lihat dari beberapa key highlight ya. Yang pertama ini terkait dengan market. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa tahun ini saja ini sudah mencapai 23.000 ya untuk total production, bahkan in wholesale-nya itu mencapai 6.000. Nah ini juga sama seperti tren tahun lalu ya, di mana angka penjualan EV gitu ya dibandingkan 2021 di tahun itu jumlahnya 10.000, untuk tahun 2022 itu mencapai 17.000. Jadi ini merupakan sinyal yang cukup baik. Kemudian juga dari sisi OEM gitu ya, untuk two wheeler saja saat ini nih udah hampir lebih dari 40 OEM ya yang ada di Indonesia. Begitu juga untuk industri-industri pendukungnya seperti industri baterai pack, ini juga player-player sudah masuk ke dalam Indonesia. Development dari teman-teman startup itu juga sudah cukup berkembang. Bahkan untuk four wheelersnya juga, Indonesia juga saat ini menjadi negara yang ditunjuk gitu ya oleh OEM kelas besar gitu ya seperti Hyundai, Wuling maupun Dongfeng gitu ya untuk menjadi base production EV mereka nih untuk global market. Mungkin itu Mas Fajar ya terkait dengan market situation saat ini. Oke, itu menjadi gambaran bagaimana kemudian kondisinya sejauh ini. Tapi kalau kita berbicara soal pasokan baterainya sendiri atau ketersediaannya, Pak Bayu, ini apakah kemudian sampai dengan saat ini sudah mencukupi dan bagaimana kemudian pola supply-nya dari baterai listrik di Indonesia? Baik, ini kita harus define lebih lanjut terkait dengan mencukupi tadi ya. Untuk saat ini produsen-produsen OEM yang melakukan manufacturing mereka di Indonesia, mereka sampai dengan hari ini tercukupi supply-nya. Hanya saja dalam tanda kutip, mostly memang saat ini untuk baterai pack maupun baterai cell
ini masih pretty much itu rely on import supply gitu ya. Tapi berita baiknya, Mas Fajar, saat ini untuk industri baterai pack ini tercatat kurang lebih dari 5 entitas ya sudah mulai menginisiasi untuk lokalisasi baterai pack di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya itu merupakan pemain-pemain besar global juga nih, gitu ya. Dan teman-teman startup maupun university untuk baterai pack ini juga sudah mulai gitu ya bermunculan, mengembangkan. Jadi ke depannya ini teknologi dalam negeri juga bisa kita dorong seperti itu ya, Mas Fajar. Oke. Nah untuk hal itu tadi IBC berperannya di mana tuh Pak Bayu untuk kemudian mendorong tadi locally production begitu terutama untuk battery pack termasuk juga untuk memperkuat ekosistemnya secara keseluruhan. Baik, itu dia. Jadi untuk IBC ini kita bergerak di dalam 2 sektor besar gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan baterai EV-nya yang kita sebut Integrated EV Battery Project. Jadi hilirisasi dari bahan baku yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari nikel kita proses lebih lanjut gitu ya di Indonesia ke smelternya, prekursor, cathode hingga baterai selnya. Jadi kita akan mampu nantinya untuk memproduksi baterainya itu sendiri dari bahan baku kita diproses lokal di Indonesia dan diproduksi nanti di Indonesia untuk global market. Itu dari sisi penyediaan baterainya, Integrated EV Battery Project. Kemudian bagaimana nih dari sisi ekosistemnya? Nah, untuk ekosistemnya ini kan kita define lagi nih lebih lanjut ya. Ada dari sektor OEM-nya, kendaraannya, kemudian dari sisi infrastrukturnya juga. Nah, untuk dari kendaraannya sendiri, IBC per tahun ini ya, awal tahun 2023, ini juga telah masuk ke industri OEM two-wheelers, ya, melalui EV two-wheelers kami dengan brand Gesit, di mana IBC telah menjadi majority shareholder di dalam EV two-wheelers Gesit tersebut. Kemudian yang kita kembangkan lebih lanjut untuk pengembangan ekosistemnya. Nah, ekosistemnya ini memang kita dorong gitu ya dari two-wheelers, yaitu melalui penyediaan infrastruktur pengisian dayanya. Berikut juga nanti dengan lokalisasi baterai pack-nya dan juga beberapa komponen-komponen dari EV two-wheelers-nya itu sendiri, EV ekosistemnya. Oke, jadi banyak sekali langkah yang kemudian dilakukan. Tadi ya sudah define menjadi 2 gambaran besar ya jika saya kemudian tidak salah menangkap dari apa yang disampaikan oleh Anda, Pak Bayu. Tapi kemudian langkah IBC sendiri untuk kemudian memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia ini dari hulu kemudian sampai dengan hilir, ini seperti apa Pak Bayu? Oke, baik Mas Fajar. Jadi keyword-nya itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah integrasi. Kemudian keyword yang kedua adalah di Indonesia untuk dunia. Wow. Dan apa itu integrasi? Ya, jadi karena tadi judulnya adalah bagaimana memaksimalkannya. Oleh karena itu kita develop integrasi. Integrasi itu adalah nggak hanya bermain di tambangnya saja, atau smelternya saja, atau baterai selnya saja. Tapi kita lakukan secara runut, mulai dari bahan bakunya yang diproses lebih lanjut, ya, smelternya, prekursor cathode hingga baterai cellsnya di Indonesia. Gitu ya. Nah, dengan adanya hilirisasi end-to-end tadi di Indonesia, oleh karena itu multiplier effect bagi negara Indonesia itu pun akan jauh berlipat-lipat ganda. Kami catat multiplier effect apabila melakukan hilirisasi nikel ke baterai di Indonesia, itu multiplier effect-nya bisa sampai 9 kali nih Mas Fajar ya. Jadi instead of kita cuma jual nikelnya aja. Itu yang pertama, keyword-nya yang pertama untuk integrasi. Kemudian keyword yang kedua tadi di Indonesia untuk dunia. Nah, di Indonesia ini apa nih efek lainnya selain multiplier effect tadi? Yang pertama tentunya dengan adanya industri yang kita kembangkan terintegrasi semuanya dari hulu ke hilir di Indonesia, maka penyerapan tenaga kerja pun ini akan sangat masif sekali gitu ya. Kami catat di sini ini dapat membuka kurang lebih 15.000 lapangan pekerjaan gitu ya apabila kita mengintegrate dari hulu sampai hilir. Kemudian efek lainnya yang kedua adalah terkait dengan berkembangnya industri-industri turunan gitu ya, terkait dengan pengembangan teknologi dalam negeri, terus kemudian terkait dengan supply dan demand-nya. Jadi in term of supply chain ini kita memiliki kapabilitas gitu ya. Nah, tadi
dari sisi point of view projectnya ya atau industrinya. Kemudian bagaimana dari demand-nya nih, gitu kan. Nah, tentunya untuk lebih memaksimalkan lagi, tentunya kita harus creating demand juga nih di lokal. Kita harus dorong juga nih demand di lokal nih seperti apa nih, Ya. agar bisa lebih optimize lagi. Dan tentunya demand-nya tadi diciptakan atau kita dorong melalui pengembangan atau akselerasi dari ekosistem kendaraan listrik itu sendiri di Indonesia, Mas Fajar. Oke, jadi memang tadi kemudian bagaimana kemudian ujungnya juga pada ekosistem. Tapi langkah yang dilakukan kan tidak pastilah saya juga yakin pasti tidak mulus-mulus saja begitu Pak Bayu. Lantas tantangannya sendiri Iya. dalam mengembangkan ekosistem baterai dan juga kendaraan listrik di tanah air seperti apa? Oke, baik. Tantangannya sebenarnya ya cukup banyak sekali ya, karena memang proyek yang dikembangkan itu pun terintegrasi dan ruang lingkupnya ini sangat luas. Tapi kalau kita coba narrowing down gitu ya, top 3-nya itu yang pertama adalah tentunya terkait dengan investasi. Investasi yang kami canangkan gitu ya, terkait dengan pengembangan baterai terintegrasi termasuk juga hilirisasinya, ini kurang lebih dari 14 billion US dollar ya. Apalagi in total capacity sampai dengan 45 gigawatt. Dan tentunya investment tadi ini banyak opsi alternatif-alternatif untuk mitigasinya, dan ini perlu kita perdalam bersama kemudian. Itu tadi yang pertama soal investasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teknologi, gitu ya. Nah, teknologi ini terus berkembang nih untuk baterai ya. 20 tahun lalu, 10 tahun yang lalu mungkin banyaknya di alkali, berkembang lagi di lead acid, dan sekarang ini di lithium ion, nickel base, lithium ferrofosfat base. Nah, ini ke depannya teknologi-teknologi ke depannya tentunya ini harus kita mitigasi bersama ini. Nah, kira-kira teknologi seperti apa yang ke depannya yang akan cocok atau fit in the market dan juga fit dengan supply chain capabilities dari Indonesia itu sendiri. Itu Oke. yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin terkait dengan pasar ya, kembali lagi tadi Mas Fajar ya, ini juga demand-nya juga harus kita siapkan nih, sehingga nanti ekosistem bisa tumbuh, produk-produk nanti yang akan develop dari baterai terintegrasi itu dapat terserap di market domestik maupun market global. Oke, baik. Jadi memang masih ada sejumlah hal yang memang harus terus diadaptasi lah bisa kita bilang begitu dengan kondisi-kondisi yang ada, kondisi-kondisi terbaru karena kemudian memang akhirnya itulah yang harus dihadapi ataupun diatasi. Baik, Pak Bayu, masih ada sejumlah hal yang ingin saya gali, terutama bagaimana kemudian persiapan dari IBC untuk kemudian tadi sudah berencana memproduksi 45 gigawatt hour baterai kendaraan listrik di tahun 2034. Tapi nanti kita ulas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis berikut ini. Di mana yang pertama adalah visi dan misi Indonesia Battery Corporation dengan visi menjadi perusahaan ekosistem EV dan baterai global. Kemudian misi yakni memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia melalui pembentukan ekosistem baterai, EV dan ISS yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kemudian secara proaktif mendorong perkembangan pasar ekosistem baterai dan EV di Indonesia. Membangun kapabilitas untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan menjadi pemain kunci di ekosistem EV dan baterai, mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional sehingga dapat menjadi basis produksi di ASEAN dan global. Kemudian bekerja sama dengan mitra global dalam pengembangan EV baterai. Kemudian selanjutnya permintaan baterai mobil listrik global di tahun 2030 dan juga 2040. 2030 5.000 gigawatt hour, kemudian di 2040 12.700 gigawatt hour. Kemudian grafis berikutnya yakni penjualan grosir mobil listrik Januari hingga Juli 2023. Hyundai 3.894 unit, Wuling 1.944, Toyota 363, BMW atau BMW 318 dan juga Lexus 374 maksud kami, dan ini berdasarkan data dari Gaikindo. Ya, kembali kita lanjutkan
diskusi kita kali ini terkait dengan strategi IBC kembangkan ekosistem kendaraan listrik dan masih bergabung melalui Zoom dengan Bapak Bayu Yudi Hermawan, VP Business Development Indonesia Battery Corporation ataupun IBC. Pak Bayu, terkait dengan rencana IBC untuk memproduksi 45 gigawatt hour di 2034, ini seperti apa persiapannya? Baik, tentunya persiapan itu kurang lebih ada 3 poin besar ya, gitu ya. Yang pertama tentunya terkait dengan strategic things ya. Saat ini kami bersama dengan partner strategis kami, ini sudah dalam tahap finalisasi FS untuk pendirian GV, termasuk juga untuk site selection-nya ini sudah under finalization ya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan securing the supply chains ya. Tentunya main resource-nya kita akan menggunakan sumber daya alam Indonesia, hilirisasi nikel melalui tambah dari shareholders kami. Kemudian juga supply chain raw material pendukungnya ya, ada mangan, kobalt, lithium ion dan lain sebagainya. Dan ini juga under tahap finalization untuk securing the supply chains agar kami dapat melakukan produksi, ya, supply dengan stabil dan konstan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentunya kembali lagi ke demand side. Jadi saat ini market yang kami tuju tidak hanya domestik, tentunya secara global. Oleh karena itu komunikasi dengan berbagai player-player EV di dunia ini juga terus kita bangun, kita kembangkan dan kita jaga seperti itu. Oke, jadi memang tadi ada kemudian persiapan-persiapan yang kemudian sudah dilakukan oleh IBC. Kemudian tadi ada data yang salah satunya kami sampaikan dari Research McKinsey begitu ya, bahwa baterai EV global peningkatan permintaan baterai 2030 ini mencapai 5.000 gigawatt dan 12.700 gigawatt di tahun 2040. Bagaimana IBC memandang hal ini? Apakah kemudian ini menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan mulai dari sekarang? Betul sekali. Jadi tentunya peluang tadi gitu ya. Peluang tadi pun kita tentunya menyambut optimis dan tentunya ada beberapa hal yang bisa kita sambut gitu ya terkait dengan peluang-peluang dari massive growth demand battery tadi. Peluang yang pertama tentunya adalah optimasi terkait dengan sumber daya alam Indonesia, di mana sumber daya alam Indonesia yang dikembangkan industri turunan di Indonesia itu dapat mendukung kebutuhan baterai global. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya potensi Indonesia menjadi EV hub global ya. Jadi industri EV di Indonesia, OEM di Indonesia yang disuplai oleh baterai dari Indonesia itu tentunya berpeluang besar juga untuk menembus pasar global. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan human resource atau workforce capabilities ya. Indonesia tentunya dengan menangkap peluang-peluang tadi, kemudian pengembangan industrinya di Indonesia, tentunya ini sekaligus dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, kemudian juga mengimprove capabilities Indonesia, manpower yang ada di Indonesia, gitu ya, terkait dengan research, terkait dengan teknologi, ya, jadi pengembangan scientist ini di Indonesia, ini juga sangat terbuka nih ke depannya. Jadi engineer Indonesia ini dapat gitu ya memenuhi kebutuhan market global seperti itu. Oke, jadi memang banyak peluang di sana, ternyata tidak hanya tok gitu ya untuk kemudian pemenuhan baterainya, tapi sisi-sisi lain juga bisa ikut dimanfaatkan. Lantas dengan pasar global tadi yang Anda sempat singgung Pak Bayu, adakah kemudian target atau proyeksi tersendiri dari IBC untuk kemudian mampu menjadi pemasok berapa persen kah atau kebutuhan baterai listrik global, atau mungkin sudah ada angka-angka yang ditargetkan? Baik, jadi memang saat ini sesuai yang tadi disampaikan oleh Mas Fajar di awal gitu ya, jadi memang kemampuan atau initial production kita sampai dengan tahun 2030 ini kita targetkan ada mencapai kurang lebih 45 gigawatt gitu ya. Dan tentunya ini sangat berlebih untuk supply di domestik pada tahun tersebut. Ya, oleh karena itu memang global market ini kita bisa tembus tadi, gitu ya. Dan tentunya 45 gigawatt ini belum 100% hilirisasi nikel yang ada di Indonesia, gitu ya. Oke. Betul. Dan tentunya apabila kita lakukan 100% hilirisasi nikel, gitu ya, bahan baku di Indonesia, tentunya Indonesia ini akan menjadi industri leading di dunia terkait dengan supply baterai, Mas Fajar. Oke, berarti 45 gigawatt hour tadi begitu ya memang masih menjadi patokan dan ini sepertinya masih cukup
besar juga share yang masih bisa dikejar untuk kebutuhan baterai listrik global. Lantas dengan pengembangan yang dilakukan, kemudian berbagai upaya tadi yang memang kemudian sudah mulai dijalankan begitu ya. Ini sebetulnya kalau IBC sendiri sumber pendanaannya dari mana Pak Bayu? Ini berapa besar sebetulnya dana yang dibutuhkan untuk kemudian sampai pada tahap ini dan juga tahap-tahap berikutnya? Baik, jadi memang industri yang kita kembangkan ini benar-benar dari hulu ke hilir berikut dengan ekosistemnya. Itu dengan nilai indikatif investasi ini kurang lebih mencapai 14 billion US dollar. Dan tentunya terkait dengan pendanaan ini ada beberapa alternatif gitu ya, internal financing, kemudian juga external financing. Dari sisi internal financing tentunya ini kita akan mengandalkan equity injection dari pemegang saham kami. Ya, sementara untuk dari external financing tentunya kita akan mengeksplor lebih lanjut terkait dengan project financing ya untuk kedepannya. Kemudian juga dengan portofolio IBC yang cukup luas, tadi ini juga kami juga akan targetkan untuk IPO dalam beberapa tahun ke depan, gitu ya Mas Fajar. Wow, ini menarik sekali. Bagaimana kemudian ada target IPO di sana dalam beberapa tahun ke depan begitu ya? Apakah kemudian kalau kita lihat tadi ya ada external financing, sudah dapat misal saja investor dari luar atau masih dalam pengupayaan Pak Bayu? Oke, baik. Terkait dengan pihak luar ataupun investor gitu ya, ini kan tidak jauh dari strategic partnership gitu ya. Dan tentunya ruang lingkup IBC yang sangat luas ini tentunya membutuhkan kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai pihak. Baik itu dari sisi investor, baik itu dari sisi teknologi provider, maupun dari sisi market penetration gitu ya. Dan tentunya kami terbuka, Mas Fajar, untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dari sisi financing, tapi juga dari sisi provision of technology, gitu ya, provision of supply chains, kemudian juga manpower dan lain sebagainya, Mas Fajar. Oke, jadi terbuka untuk semua pihak begitu. Bagaimana kemudian nanti IBC menjadi salah satu pemain dalam industri baterai kendaraan listrik. Tapi yang ingin saya juga tanyakan Pak Bayu sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, bagaimana kemudian akhirnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik selama ini? Sudah cukupkah? Oke, baik Mas Fajar. Jadi setelah Perpres 55 tahun 2019 gitu ya terkait dengan ikhtiar pemerintah dalam rangka mengakselerasi EV ekosistem di Indonesia, ini alhamdulillah sudah banyak peraturan-peraturan, regulasi-regulasi maupun program-program inisiatif turunan dari Perpres tersebut gitu ya. Kemudian kita lihat dari sisi supply side gitu ya atau dari sisi pelaku industri. Jadi sudah ada tax exemption, tax holiday, kemudian ada import tax allowance dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dari sisi demand side, dari sisi consumer saat ini sudah ada terakhir itu Kemenperin ya nomor 6 tahun 2023 terkait dengan program bantuan. Kemudian juga ada lagi program-program terkait dengan discount value added tax dan lain sebagainya. Bahkan untuk infrastrukturnya pun sudah diregulated sekarang ya. Sudah ada nih payung-payungnya. Tentunya masih banyak hal yang bisa kita optimalisasi lebih lanjut terkait dengan dukungan dari pemerintah. Tapi at least we are on the right track nih Mas Fajar, gitu ya. Jalurnya ini sudah benar, gitu ya. Tinggal nanti kita bisa dorong lagi lebih lanjut melalui program-program lokalisasi, kemudian juga pengembangan industri turunan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Mas Fajar ya. Ya baik, semoga memang berbagai upaya yang dilakukan ini tentunya sesuai dengan target yang telah dicanangkan dan dukungan dari berbagai pihak bisa diraih begitu ya oleh IBC dan masyarakatlah nantinya yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang kemudian sudah diupayakan. Pak Bayu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini dalam Market Review. Kita nanti lanjutkan kembali diskusi di waktu lain ya Pak Bayu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih sama-sama Mas Sukses Fajar. selalu. Sukses. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Fajar Roy yang beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, selamat beraktivitas.